Halo, apa kabar semuanya? Kembali bertemu lagi dengan saya, Guru Rodik. Salam pembelajar sejati. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mencari ide atau pemula. Hari ini kita belajar untuk mencari ide tapi naik level di atasnya pemula gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti kemarin kita harus menganalisis, tapi bedanya dengan yang kemarin, yang sekarang ini kita fokus pada tindakan yang sudah dilakukan oleh orang atau penelitian yang sudah dilakukan oleh orang. Nah, penelitian itu tadi kita cari kekurangannya, kekurangan itu kita tutup, kita tambal dengan pembaruan-pembaruan yang sekarang sudah ada. Gitu. Contoh simpelnya saja langsung. Ini kemarin kita sudah belajar untuk membuat format cara mencari ide gitu ya, dari bidang, latar belakang masalah atau analisis peluang, solusi, modifikasi, kekurangan dan kelebihan. Ini saya sudah cantumkan lagi di sini analisis peluang ya, kemudian solusinya apa yang harus dilakukan dari analisis peluang ini, modifikasi apa yang bisa kita lakukan dari analisis peluang yang sudah ada. Nah, dari ini semua kita harus tahu bahwasanya oh ada peluang seperti ini, solusinya seperti ini, tinggal kita cari penelitian yang sudah ada terkait dengan ide kita dan tindakan yang sudah orang lakukan terkait dengan ide kita. Ada nggak sih gitu? Kita cross check. Nanti kalau sudah ada, kita cari kekurangannya, dari situ kita compare dengan anak ide kita. Cocok nggak? Kalau tidak nanti tinggal kita poles sedikit-sedikit gitu. Jadi setidaknya dari tulisan yang sudah kita buat ini itu ada ide atau gambaran terkait dengan apa yang harus kita cari nanti, atau penelitian apa atau tindakan apa yang sudah orang lakukan, sehingga kita tahu kekurangannya apa dengan kita membuat format seperti ini. Oke, langsung aja di sini langsung ke judul karyanya ya. Kita sudah menganalisis bahwasanya ada kekurangan seperti ini, ada peluang seperti ini, solusinya kita harus merealisasikan peluangnya, kita harus tambahkan modifikasi sehingga terbentuk judul seperti ini. Pembuatan kursi lipat berbahan dasar kain perca batik. Nah, dari ide ini berarti kata kuncinya adalah kita harus mencari kursi. Kenapa kursi lipat? Ya karena di sini saya nulis bisa kursi lipat, bisa kursi aerodinamis. Kenapa kursi lipat? Karena praktis gitu ya. Saya pikir praktis kan harus bisa dilipat-lipat gitu. Berarti sekarang kita cross check apakah sudah ada orang yang pernah melakukan, jadi kita tahu kekurangannya itu di mana. Langsung aja kita buka Google Chrome gitu ya. Di sini saya sudah cari sebenarnya biar nanti mempercepat durasi videonya. Cara mencarinya kata kuncinya adalah karena tadi di sini kita tulis praktis gitu ya, nyaman, kita tulis aja kerajinan kursi praktis atau kerajinan kursi nyaman ya boleh gitu. Kalian tulis saja kerajinan kursi praktis.pdf. Kenapa .pdf? Karena ketika kalian nulis .pdf itu nanti akan muncul seperti ini. Saya klik aja langsung. Nah ini nih. Ini penelitian orang sebelumnya atau tindakan-tindakan yang pernah dilakukan oleh orang-orang. Jadi nanti kita bisa tahu kekurangannya itu di mana. Gitu. Nanti kalau sudah kita klik, karena di sini ada biasanya yang paling atas itu yang menarik, saya klik aja. Hasil downloadannya sudah saya download kurang lebih seperti ini. Nah, ini. Nah, ini nanti kalau kalian dapat kok ada tulisan jurnal intranya, ada judulnya, ada penulisnya gitu ya. Kemudian volume keberapa, tahun terbitnya berapa, ini tandanya layak untuk menjadi bahan referensi kita untuk kita baca. Kalau tidak ada seperti ini, gitu ya, ini yang saya blog. Ini saya minta tolong untuk kalian bisa cari referensi lagi karena itu nggak bisa dipakai. Setelah saya baca, gitu ya, langsung aja setelah saya baca selesai gitu. Pada akhirnya saya menemukan kekurangan, bahwasanya kekurangannya ini kursi lipat ini adalah, nah ini nih di gambar ini.
Jadi kursinya itu punya nilai estetika tapi cenderung kurang nyaman karena keras. Jadi belum empuk. Nah, untuk menambah kenyamanan ini berarti kita bisa berpikir dengan analisis ide kita yang tadi. Kita modifikasi satu, nambahkan batik gitu ya. Yang kedua nambahkan busa. Yang pertama tadi nambahkan batik, yang kedua nambahkan busa gitu. Nah, di sini kursi aerodinamis atau kursi lipat yang saya bayangkan ternyata ada penelitian sebelumnya. Tapi di sini kekurangannya adalah dia nggak empuk. Berarti kita bayangkan di sini ya, ini kita tambahkan busa, atasnya kita tambahi kain perca batik dengan teknik tempel atau aplikasi perca dan seterusnya. Gitu. Berarti ide ini bisa kita aplikasikan. Jawabannya bisa. Jadi dari ancang-ancang atau perencanaan yang kita buat ternyata bisa diaplikasikan. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Karena penelitian sebelumnya sudah ada. Nah, dari bahan referensi ini kita save, kita masukkan karena syaratnya sudah ada tadi yang sudah saya jelaskan. Kita save, kita masukkan. Jadi kita membuat kursi lipat. Tapi kekurangannya di sini dia kurang nyaman sehingga kenyamanan kita dapatkan dari ini. Kita tambahkan batik sama busa. Kenapa batik? Satu temanya kita harus menambahkan batik. Itu ya biar punya nilai estetika. Yang kedua kenyamanannya kita bisa ambil dari busanya. Kurang lebih seperti itu. Kalau sudah kita compare, sebenarnya batik sama busa benar-benar bisa dikombinasi nggak sih? Gitu. Nah, kita cari saja di internet. Kebetulan saya sudah cari di sini. Kata kuncinya ya udah karena kita pengen hubungkan dengan batik atau dimodifikasi dengan batik, kita klik aja batik.pdf. Itu akan kita search gitu akan keluar seperti ini. Nah, ini nggak bisa dipakai karena bab 2 ini belum dalam bentuk jurnal. Nah, ini bisa ini batik sebagai identitas kultural bangsa. Ini bisa dipakai. Jadi nanti setidaknya kalian bisa melihat referensi-referensi batik apa sih yang cocok untuk bisa dimodifikasi atau dikombinasikan dengan kursi yang tadi sudah kita sepakati atau kursi yang sudah cocok nyaman untuk kita bisa aplikasikan gitu. Nah, ini kayak gini jangan di-download, kalau bisa yang sifatnya seperti ini nih, ini media.net. Kalau Akademia Edu ini biasanya harus daftar dulu. Saya nggak merekomendasikan. Nah, ini bagus, ini jurnal.ugm ACID ini bisa dipakai. Nah, hasil downloadannya saya download yang ini nih, jurnal ugm.acid. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini bisa dipakai karena ada ininya nih. Nah, gitu. Terus kita ke depan, nah ini kan ada judulnya, ada penulisnya. Ini bisa dipakai. Gitu. Kurang lebih dari referensi ini kita tambahkan, kita cek lagi cocok nggak. Oh, cocok dengan modifikasi yang sudah kita rencanakan. Berarti kurang lebih ide yang kita rencanakan ini benar-benar bisa kita aplikasikan. Dengan catatan satu, kita menggunakan cara menemukan ide dengan versi pertama yang kemarin kita pelajari gitu ya untuk pemula, dan kita yang kedua kita tambahkan atau kita kuatkan, kita validkan dengan cara yang kedua, yaitu kita cari penelitian sebelumnya, kita cari kekurangannya, lalu kekurangannya kita tutup atau kita tambal dengan pembaruan yang sudah ada. Gitu. Kalau sudah, berarti judul ini bisa kita aplikasikan. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan cara mencari ide versi yang kedua yang pada umumnya orang-orang lakukan, baik di skripsi gitu ya, di tesis. Dengan cara gimana caranya? Cari tindakan orang-orang yang sebelumnya gitu ya, atau penelitian sebelumnya, temukan kekurangannya itu kita tutupi atau kita perbarui agar semakin sedikit kekurangannya dan kita tambah kelebihannya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi. Salam pembelajar sejati.